Halo Sobat Historical Accurate, selamat datang di channel Historical Accurate. Di video kali ini kita akan membahas salah satu senjata rifle ternama, yaitu AK-47. Seperti apa sih senjata AK-47 itu? Yuk kita simak bersama-sama. AK-47 merupakan singkatan dari Avtomat Kalashnikova 1947. Adalah senapan serbu yang dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, diproduksi oleh pembuat senjata Rusia Izhmash dan digunakan oleh banyak negara blok timur semasa Perang Dingin. Senapan ini diadopsi dan dijadikan senapan standar Uni Soviet pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan yang digunakan semasa Perang Dunia Kedua, AK-47 mempunyai ukuran lebih kecil, dengan jangkauan yang lebih pendek, memakai peluru dengan kaliber 7,62 x 39 mm yang lebih kecil, dan memiliki pilihan tembakan atau selective fire. AK-47 termasuk salah satu senapan serbu pertama dan hingga kini merupakan senapan serbu yang paling banyak diproduksi. Temuan Kalashnikov. Desainer senjata Rusia Mikhail Kalashnikov menemukan senjata ini di pertengahan abad ke-20. Dia lahir pada 10 November 1919. Kalashnikov adalah seorang mekanik tank di militer Soviet selama Perang Dunia Kedua. Ia terluka dalam invasi Jerman di Uni Soviet pada 1941. Setelah menyaksikan sendiri keunggulan tempur senjata api tentara Jerman, Kalashnikov memutuskan untuk mengembangkan senjata yang lebih baik. Selama masih di militer, ia menghasilkan beberapa rancangan yang kalah dari rancangan pesaing sebelum akhirnya menghasilkan AK-47 yang pertama. AK-47, temuan terbaik Kalashnikov, adalah kepanjangan dari Automat Kalashnikova 1947. Tahun senjata itu diproduksi pertama kali. Pada 1949, AK-47 menjadi senapan serbu Angkatan Darat Soviet. Senjata ini kemudian diadopsi negara lain dalam Pakta Warsawa dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menjadi simbol revolusi di pelosok dunia seperti Vietnam, Afghanistan, Kolombia, dan Mozambik. AK-47 bahkan ada di bendera Mozambik. Sepanjang hidupnya, Kalashnikov terus memperbaiki desain klasik senjata ini. Pada 1959, AKM mulai diproduksi. AKM menggunakan receiver atau bagian badan senapan yang berisi mekanisme penembakan, berbahan logam yang dicetak mesin atau stamping, sehingga lebih ringan dan murah. Modifikasi AK-47 masih diproduksi di negara-negara seluruh dunia. Kelebihan dan jumlah melimpah AK-47. Mengapa AK-47 adalah senapan yang demikian revolusioner? Senapan ini relatif mudah untuk diproduksi, pendek dan ringan, dan mudah digunakan, dan punya sedikit recoil atau hentakan yang disebabkan oleh senjata api ketika ditembakkan. Senapan ini juga legendaris karena keandalannya dalam kondisi berat dari hutan belantara yang basah hingga badai pasir di Timur Tengah, termasuk dalam cuaca dingin dan juga cuaca panas yang sangat ekstrim. Proses perawatannya juga terhitung mudah. Piston gas yang besar dan ada keleluasaan jarak pada bagian-bagian mekaniknya membuat senapan ini tidak mudah macet. Kalashnikov senang menyombongkan keunggulan senapannya atas senapan M16 Amerika Serikat. Selama Perang Vietnam, kata dia dalam wawancara pada tahun 2007, serdadu Amerika membuang M16 mereka dan mengambil AK-47 dan peluru dari tentara Vietnam yang tewas. Saya dengar tentara Amerika juga cukup sering menggunakan AK-47 di Irak. Senjata yang jumlahnya paling besar di dunia ini juga cocok digunakan untuk kejahatan dan terorisme. Penyandera yang menyerbu area Olimpiade di Munich, Jerman pada tahun 1972 menggunakan senapan Kalashnikov.
Pelaku penembakan massal di Amerika Serikat juga menggunakan versi semi-otomatis senapan ini dalam kejadian di Stockton, California, dan Dallas. Militer Amerika Serikat juga telah mendistribusikan senjata ini dalam konflik di Afghanistan dan Irak. Dengan masa pakai 20 hingga 40 tahun, senapan AK mudah dipindahkan dan digunakan kembali. Kini, harga secara global bisa mencapai ratusan dolar Amerika Serikat, tapi beberapa K47 bisa dibeli dengan harga hingga US 50 dolar atau 50 US dolar. Seharga sekitar 700.000 rupiah kalau dirupiahkan. Produksi besar di seluruh dunia, terutama di negara dengan biaya buruh rendah, telah menekan harga senapan AK. Warisan Kalashnikov. Atas jerih payahnya, Uni Soviet menganugerahi Kalashnikov hadiah Stalin, Bintang Merah, dan Ordo Lenin. Kalashnikov meninggal sebagai pahlawan nasional pada 2013 dalam usia 94 tahun. Dalam sebagian besar hidupnya, Kalashnikov menepis upaya untuk membuat dia merasa bersalah atas jumlah pembunuhan dan luka-luka yang besar akibat temuan dia. Dia bersikukuh senapan itu dikembangkan untuk pertahanan diri, bukan untuk menyerang. Saat seorang reporter bertanya pada tahun 2007, apakah dia tidak gundah dan bisa tidur nyenyak di malam hari? Dia menjawab, "Saya tidur nyenyak. Para politikuslah yang bersalah karena gagal mencapai kesepakatan dan menggunakan kekerasan menggunakan AK-47." Namun, menjelang akhir hayatnya, Kalashnikov sepertinya mengalami perubahan dalam sanubarinya. Ia menulis surat kepada kepala gereja Ortodoks Rusia yang berbunyi, "Rasa sakit dalam jiwa saya tidak tertahankan. Saya terus bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Jika senapan serbu saya mengambil nyawa orang, itu berarti saya bertanggung jawab atas kematian mereka." Itu adalah pertanyaan abadi. Apa yang membunuh? Pistol? Atau mereka yang menggunakannya? Dia menutup surat itu dengan menulis, "Seorang hamba Tuhan, sang perancang Mikhail Kalashnikov." Konsep desain AK-47. AK sering disebut salinan dari STG-44 atau Sturmgewehr 44. Dari desain awal Kalashnikov atau AK-46, Kalashnikov merombak habis desainnya dan hanya menyisakan rotating bolt dari M1 Garand. Akhirnya, AK-47 menjadi seperti teka-teki yang bagiannya berasal dari banyak senapan dari seluruh dunia. Sistem pelatuk dari Holek ZH-29 mengganti sistem gas piston panjang awal dengan desain dari Bulkin AB-46, desain rendah friksi dari Sudayev AS-44, pengaman atau penutup debu dari Browning Remington model 8, tetapi Kalashnikov tidak meniru desain dari Sturmgewehr 44. AK-47 adalah senapan yang sederhana, tidak mahal untuk diproduksi dan mudah dibersihkan dan juga dirawat. Ketahanan dan kehandalannya juga terkenal sangat legendaris. Piston gasnya yang besar, keleluasaan jarak pada bagian-bagian mekanik, dan desain pelurunya membuat AK-47 bisa tetap menembak dengan lancar walaupun komponen dalamnya terisi kotoran atau benda asing. Tapi, kehandalan ini sedikit mengorbankan akurasi karena toleransi yang besar pada bagian mekanik tidak menjamin ketepatan dan kekonsistenan yang terdapat pada senapan-senapan yang lebih akurat. Bidikan belakang AK-47 juga bisa diatur dengan settingan jarak yang selisihnya masing-masing 100 meter. Bidikan depan juga bisa diatur, yaitu settingan elevasinya ketika di lapangan, dan settingan horizontal diatur di gudang senjata sebelum diberikan ke pemakai. Settingan bidikan standar diatur untuk menempatkan peluru beberapa sentimeter di atas atau di bawah titik yang dibidik pada jarak 250 meter. Settingan point blank seperti ini dipakai agar penembak tidak perlu mengubah settingan alat bidik pada jarak dekat. Settingan seperti ini sama dengan yang digunakan untuk mesin Nagant dan SKS agar memudahkan masa peralihan dan pelatihan daripada AK-47. Demikianlah kisah singkat sejarah dari senjata legenda AK-47. Di akhir video, tim HA ingin bertanya, apakah Tentara Nasional Indonesia menggunakan senapan AK-47 di inventarisnya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel HA untuk informasi sejarah lainnya. See ya!